Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil Mustafa Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya sehingga bisa menyampaikan diri kita berada di tempat yang mulia ini, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, lalu kita duduk sejenak untuk mentadaburi sunnah-sunnah Nabi SAW, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kita masuk ke hadis yang nomor 10. Mungkin ini pernah disinggung kemarin, dari sahabat yang mulia Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Qatadah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni la aqumu ila shalah." Sesungguhnya aku ini sedang dalam keadaan salat atau mendirikan salat. Wa uridu an atula fiha. Lalu aku menginginkan atau berniat untuk memanjangkan salatku tersebut. Fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyatan an asyqa ala ummi. Lalu kemudian aku mendengar suara tangis anak kecil, maka kemudian aku, kata Nabi, meringkas salatku karena aku tidak suka bahwasanya kalau aku memanjangkan salatku justru itu akan menyusahkan ibu daripada anak tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya dari hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu salat dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah berniat salat ini akan saya panjangkan. Ketika salat itu sedang berlangsung, maka yang terjadi ada bayi yang menangis di belakang. Nah, ketika bayi ini menangis, maka Nabi SAW tidak ingin bayi ini tadi justru akan mengganggu nanti kepada ibunya. Karena ibunya akan bingung, anaknya menangis dan dia dalam keadaan sedang sholat. Maka Nabi SAW kemudian meringkas sholat tersebut agar apa? Agar si ibu ini bisa kemudian mengurus bayinya ini tadi. Nah, ini dari hadis ini para ulama menyebutkan beberapa faedah, beberapa hikmah yang bisa diambil daripada hadis ini. Yang pertama dikatakan oleh Syekh Muhammad bahwasanya wa fi hadzal hadis fawaid, minha awalan, faedah pertama atau hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa syafaqatihi 'alaiha. Ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Artinya Nabi SAW itu tidak ingin menyusahkan umatnya sedikit pun. Bahkan di dalam urusan perkara salat. Salat ini sesuatu yang wajib. Salat ini sesuatu yang harus diperhatikan. Akan tetapi ketika salat ini tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna akibat ada sesuatu yang mengganggu sholat orang tersebut, maka Nabi SAW justru menjadikan agar sholat ini menjadi ringkas, agar orang ini tidak terganggu lagi ketika mengerjakan sholatnya. Nah, ini bentuk cintanya Nabi SAW. Seolah-olah beliau ini tidak ingin ada sedikit pun gangguan pada umatnya. Karena itu sifat Nabi SAW, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, selalu menginginkan kebaikan kepada kita. Dan beliau itu penyayang, lembut juga kepada umatnya. Ini satu hikmah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hikmah yang kedua, dari hadis tersebut diketahui tentang satu hukum. Yakni apa hukumnya? Hukum jawazu hudurin nisa'i ilal masajid liyusallina ma'al jamaah.
dibolehkannya seorang wanita itu datang ke masjid untuk sholat dengan berjamaah. Artinya wanita itu boleh sholat di masjid. Meskipun ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya sholat wanita adalah di rumahnya. Akan tetapi bukan berarti dia tidak boleh sholat di masjid. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan la tamna'u amatallahi masajidallah. Jangan kamu larang kalau ada perempuan-perempuan, istri-istri kalian, hamba-hamba Allah yang perempuan ketika mereka ingin melaksanakan sholat di masjid. Jangan kamu larang, kata Nabi SAW. Akan tetapi juga harus diperhatikan ada adab-adab yang berkaitan dengan perempuan. Karena urusan perempuan keluar rumah meskipun untuk menuju masjid, ada adab-adab yang harus dijaga yang lebih daripada kaum laki-laki. Jadi tidak sembarangan wanita bisa keluar, tidak sembarangan mentang-mentang ke masjid terus mau ke masjid boleh semuanya. Tidak, ada beberapa adab yang harus dipenuhi oleh wanita tersebut. Di antaranya adalah wa mithlu an takhruja muta'attirah au mutabarrijah. Dia tidak boleh keluar ke masjid ini dalam kondisi wanginya luar biasa misalnya. Ya kalau pakai minyak apa misalnya sampai ke bawah-bawah tercium harumnya. Nah, ini muta'attir, dia memakai parfum yang berlebihan atau mutabarrijah atau dia dengan dandanan yang menor misalnya. Nah, ini dilarang. Tidak boleh wanita datang ke masjid dalam keadaan seperti ini. Dia datang dalam keadaan bersih, iya, dia harus dalam keadaan bersih. Dia mungkin dalam keadaan yang rapi, benar dalam keadaan rapi, tapi bukan tabarruj. Bukan menunjukkan kemenorannya, bukan menunjukkan. Nah, yang seperti ini justru tidak boleh. Tapi secara umum, hukum wanita datang ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah itu diperbolehkan berdasarkan hadis tadi. Karena Nabi SAW mengatakan, wa karahiyatan an asyuqqa ala ummi. Aku tidak suka, kata Nabi, kalau bayi itu nangis justru akan merepotkan ibunya. Berarti kira-kira ibunya sembahyang di mana? Di masjid. Ibunya sholat di masjid. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang sholat berjamaahnya wanita di masjid. Bahkan kalau mereka itu bertabarruj, Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin asabat buhuran fala tashhad ma'ana salat al-isya. Siapapun, kata Nabi SAW, dari wanita-wanita itu yang asabat buhuran, yang terkena buhur. Buhur itu minyak wangi atau sebangsa dupa yang diasapi di badan. Kalau orang-orang Arab itu kan biasanya ada kalau yang bawa dupa keliling-keliling terus kita disuruh manu di baju. Nah, kalau perempuan sampai wangi dengan wanginya dupa ini, maka kata Nabi tidak boleh menghadiri sholat isya. Sholat isyanya itu disuruh, artinya tidak boleh dia menghadiri sholat. Kenapa? Karena akan bisa menimbulkan fitnah. Ketika wanita ini berbau harum sekali dan melewati jamaah-jamaah pria. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sebagai tabarruj, sebagai orang yang berdandan dengan dandanan menor itu seperti ini. Nah, ini tidak boleh untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Meskipun saya mau pengajian, saya mau menghadiri sholat jamaah, tidak boleh, harus dilihat dulu keadaannya. Ketika dia berbau harum sekali atau mungkin dia berdandan yang menor sekali, maka itu harus dilepaskan dulu, baru dia boleh untuk mendatangi masjid Allah. Yang ketiga adalah jawazu idkhalis sibyan lil masjid. Bolehnya anak kecil itu dibawa ke masjid. Dalilnya apa? Ya dalilnya hadis ini juga. Ketika Nabi SAW mendengar suara bayi, berarti bayinya dibawa mamanya. Karena mungkin kanak-kanak ini datang seorangan ke masjid. Boleh seseorang membawa anak kecil menuju ke masjid. Bahkan yang sudah seharusnya anak-anak kecil itu dikenalkan dengan masjid, diberitahu dengan masjid, sehingga ketika dia nanti sudah cocok dengan masjid, dia akan tergantung hatinya ke masjid. Karena dalam satu riwayat dikatakan warajulun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal. Orang yang mendapatkan naungan Allah itu adalah orang yang sejak kecil terdidik tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil dididik taat, sejak kecil dibawa kepada masjid, sholat jamaah, mendengarkan kajian dan segala macam kebaikan-kebaikan yang ada di masjid. Dibiasakan anak itu untuk melakukan ini tadi. Maka insya Allah dia akan tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah dan hatinya pun akan terkait di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga perlu diperhatikan, bukan semua anak kecil boleh untuk dibawa ke masjid. Terkadang ada anak kecil yang mengganggu, memang betul-betul mengganggu. Hobinya teriak-teriak misalnya, hobinya
apa bikin ribut dan segala macam. Maka kata para ulama yang seperti ini ditahan saja di rumah sampai dia nanti mengerti aturan-aturannya, itu mengerti, kawa dipadahi, maka baru anak-anak seperti ini boleh dibawa ke masjid. Dan juga pemberitahuan kepada orang tua yang membawa anak yang jelas tanggung-tanggung, itu kalau sholat jangan dilepas anaknya. Kadang-kadang kita ini Pak ya, fikihnya setengah mateng Pak, fikih beparam, ya kan? Saya bawa anak kecil, ya kan? Saya bawa anak kecil, terus sholat di soft paling depan itu utama. Saya milih soft sholat paling depan. Anak saya lepaskan di belakang, ganggu orang di belakang itu tadi. Kita ini menyangka, oh saya sudah sholat di depan, pahalanya luar biasa. Enggak Pak, pian dapat dosa. Dosanya apa? Anak pian ganggu orang. Ya pian khusuk di muka sholatnya, pian nyaman sholatnya sampai nangis-nangis misalnya. Tapi orang lain sakit kepala gara-gara anak antum yang ganggu orang sholat. Nah ini fikih setengah mateng ya seperti ini. Seharusnya apa yang dilakukan? Anaknya dipegang, dikawal anaknya itu tadi. Tidak masalah pian sholat di belakang. Pian sholat di belakang mungkin pian hanya ketinggalan fadilah, kebaikan sholat di soft depan. Tapi pian insya Allah tidak dapatkan dosa dengan sebab apa? Mengganggu orang lain. Nah kadang-kadang kita ini ya seperti itu. Fikih-fikihnya setengah mateng. Jadi pokoknya nang ampun inya. Jadi kajal sudah. Banyak Pak yang seperti itu banyak. Kita ini fikih-fikih yang kurang mateng fikihnya seperti itu. Artinya urusan-urusan di masjid ini masih kurang, kita kurang memahaminya. Nah, contohnya lagi ada orang pengajian seperti ini. Nah karena pengajian kan kadang-kadang terpanjang kalau Pak. Masuk waktunya sholat syuruk. Ini orang lagi pengajiannya berdiri sholat syuruk. Dikiranya harat itu. Itu kada harat Pak. Itu kada pintar ngaranya. Ya kan? Kada pintar itu ngaranya. Apa maksudnya? Sholat syuruk Ustaz, ini sholat syuruk lebih baik daripada dunia haji sempurna. Lah antum kira pengajian ini kada baik kah? Pengajian ini fa innal malaikata la tad'u ajnihatahum ridon li talibil ilm. Malaikat itu menundukkan sayapnya. Sayapnya diturunkan oleh malaikat untuk menghormati orang-orang yang mempelajari ilmu. Lalu apa yang kemudian terjadi lagi? Semut-semut mendoakan orang ini untuk diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikan-ikan yang ada di laut, wal hitanu fil bahr. Ikan-ikan kecil yang ada di laut, berapa jumlah iwak halusnya? Ada yang pernah hitung? Ada sensusnya. Itu semua akan mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kalau dibandingkan dengan sholat dia tadi, mungkin tidak ada apa-apanya sholatnya itu tadi. Karena yang memintakan ampun begitu banyak dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah kenapa bisa seperti itu? Ya karena kada matang fikihnya. Fikihnya kurang matang. Orang pengajian sembahyang di tengah-tengah. Antum bapak, oh sholat syuruk fadilahnya kayak ini. Lah antum kira pengajian ini kada dapat fadilah kah? Antum kira ini pelawak kah? Iya, dagelan dikiranya. Oh bukan. Ini perkara-perkara yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah. Artinya harus bisa kita itu membedakan sesuatu agar kita itu tidak terjebak dalam satu kebaikan, tapi di sisi lain kita pun terjebak dengan sebuah kesalahan. Yang keempat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu yajuzu lil musalli ay yasma' ma haulahu wa la yalzimuhu ay yasudda udunayhi. Seorang yang sholat itu boleh dia ini mendengarkan apa yang ada di sekitarnya. Artinya tidak harus dirinya itu menutup telinganya. Kenapa? Maksudnya orang yang sholat itu jangan terus menjadi tuli kada mau mendengarkan di sebelahnya ada apa. Nah, jangan. Karena ada orang yang kada begaduh, ada gedaguman di belakang, ada bom meledak, atap runtuh dan segala macam. Yo terus saja sembahyang. Nah, boleh seorang sholat itu mendengarkan apa yang ada. Artinya apa yang terjadi di sekitarnya itu boleh. Dalilnya apa? Ya dalilnya ini juga. Nabi SAW beliau sholat, siapa yang sholatnya lebih khusyuk daripada Nabi SAW? Tidak ada. Ada yang lebih khusyuk. Tapi di samping khusyuknya Nabi SAW, beliau masih mendengar ada bayi yang menangis di belakang. Artinya orang sholat itu bisa, boleh dia untuk mendengarkan. Maksudnya mendengarkan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan terus terbawa. Misalnya kita sholat di sini Pak. Di sebelah sana ada orang baca Quran, ya kan? Baca Quran,
tersalahnya baca Quran, itu kita bujurakan misalnya. Nah ini lain mendengarkannya. Maksudnya di sini mendengarkan itu bukan seperti itu. Maksudnya selama dia ketika membaca, ketika dia sholat dan tidak terganggu dengan orang yang mendengar yang dia ada tadi, ada suara-suara tadi, dia tidak merasa terganggu, maka tidak ada masalah. Kalau merasa terganggu, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, silahkan dia untuk menjauhkan dirinya dari tempat tersebut, agak menjauh sedikit supaya suaranya tidak terganggu. Makanya artinya sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling faham, bahkan dalam urusan sholat itu mereka ngerti ada beberapa perkara yang boleh dilakukan di dalam sholat. Seperti contohnya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu sholat gerhana. Ketika beliau sholat gerhana, lalu Hafsah masuk. Hafsah radhiyallahu anha ini masuk. Setelah dia masuk, dia bingung melihat sholat apa ini, kata Hafsah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Sholat apa ini? Ada apa ini sholatnya? Kok timbul waktu yang bukan waktunya sholat, ada anti ini sholat, engkau ini sholat wahai Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha melihat ke langit kayak ini, Pak, seolah-olah berisyarat untuk menunjukkan sebab daripada sholatnya. Maka Hafsah pun melihat ke langit. Oh, sedang gerhana ya, kata si Hafsah kepada Aisyah. Maka Aisyah pun mengangguk. Artinya isyarat-isyarat yang seperti itu tidak ada masalah di dalam sholat. Kadang model, ada mau tahu pokoknya HP berbunyi, lagunya lagu dangdut koplo malah. Jadi mati kayak itu, Pak. Dimati, tidak ada masalah yang seperti itu. Karena kalau kita ini memikirkan khusyuknya kita sholat, di satu sisi kita merugikan orang lain, kita ganggu orang lain. Nah ini yang tidak boleh. Matikan HP-nya, atau misalnya bawa anak kecil, dipinggirkan anak kecilnya, dipegang anak kecil ini, tidak ada masalah. Anaknya pindah hendak gugur, jangan dibiarkan gugur, Pak. Diambil anak tersebut, digendong, tidak ada masalah. Didekatkan lagi kepada ibunya, tidak ada masalah. Gerakan-gerakan menyelamatkan seperti itu tidaklah terhitung sebagai gerakan yang membatalkan sholat-sholat kita. Nah ini beberapa hikmah yang disebutkan oleh Syekh. Dan yang terakhir, yang khamisan, wa min fawaidi hadzal hadits annahu yajuzu lil musalli ay yughayyira niyyatahu min tatwil ila taqsir. Seorang itu boleh merubah niat. Seorang imam itu boleh merubah niatnya. Dalilnya itu tadi juga. Karena Nabi mengatakan, saya mau sholat. Saya sholat dan saya berniat untuk memanjangkan sholat. Tapi setelah mendengar suara bayi menangis, saya pun merubah niat saya dan saya pendekkan sholat. Artinya niat itu dirubah dalam keadaan kita sudah sholat boleh. Kita sholat ingin memanjangkan sholat kita. Di tengah-tengah tiba-tiba sang ibu ini ingat kompornya menyala misalnya. Ya kalau dibiarkan sholatnya diulah panjang-panjangan, ujungnya kebakaran rumahnya misalnya. Atau masakannya jadi gosong, abahnya bermamai kayak. Nah ini kan kalau abahnya bermamai kan malah lebih mudarat, ini dosa dia nanti. Maka dia cepatkan sholatnya untuk apa? Untuk menyelamatkan apa-apa yang sudah dia lakukan. Nah ini boleh. Rubah, niat ini berubah dari ingin memanjangkan menjadi sholatnya ingin dipendekkan. Nah ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang disebutkan di atas. Lalu kemudian hadis yang berikutnya dari Jundib bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillahi fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubuhu fi dhimmatihi min dhimmatihi bi syai' yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fin nari jahannam. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan orang yang sholat subuh itu mereka berada fi dhimmatillah. Apa dhimmah itu? Dhimmah itu jaminan. Dhimmah itu penjagaan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat subuh mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'. Maka janganlah kalian ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala ini menagih atau menarik atau meminta perlindungannya. Maksudnya seperti apa? Allah itu melindungi seorang hamba. Allah itu memberi jaminan kepada seorang hamba yang melakukan sholat subuh.
Maka kalian itu jangan coba-coba untuk melanggar, maksudnya seperti itu. Untuk melanggar jaminan Allah. Si fulan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam dengan si fulan ini tadi. Antum hari ini sholat subuh, insya Allah antum ini dalam keadaan fi zimmatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan jangan macam-macam dengan antum. Jangan sampai ada orang yang berani menzalimi antum, merusakkan kehormatan antum, mengambil harta antum, mengambil darah antum. Jangan sampai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may yatlubuhu min dhimmati bi syai' yudrikhu. Karena sesungguhnya kalau ada orang yang macam-macam dengan orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti yang akan turun tangan. Dan Allah ketika turun tangan, apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah dapatkan. Artinya antum ini dijamin sudah. Kalau ada yang ganggu antum, maka urusannya dengan ana. Ana yang jamin antum misalnya. Maka urusannya dengan ana. Dan apapun yang berurusan dengan ana pasti ana menang. Nah, seperti itu seolah-olah. Jadi orang yang sholat subuh itu diberi jaminan oleh Allah. Dan ketika orang ini ada yang mengganggu, ada yang merusakkan kehormatannya dan macam-macam, maka urusannya dengan Allah. Dan Rasul mengingatkan, kalau ada orang yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan dapat mengenakan orang itu. Dan orang itu setelah dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakubu, orang itu nanti akan dipalingkan mukanya, yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan wajahnya di dalam neraka jahanam. Nah, di sini menjelaskan diantaranya adalah berkaitan dengan keutamaan salat subuh, ya kan? Keutamaan salat subuh. Bahwasanya orang yang sholat subuh itu di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna jaminan? Jaminan makanya banyak. Artinya satu, berada dalam lindungan Allah dari hal yang mengganggunya. Artinya Allah akan melindungi orang yang sholat subuh ini tadi dari segala macam gangguan. Baik itu gangguan dari manusia ataupun gangguan itu yang datang daripada jin. Lalu orang ini juga diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kemaksiatan. Di antaranya dilindungi dari kekafiran. Dilindungi orang yang sholat subuh dengan berjamaah tidak mungkin akan jadi kafir. Tidak mungkin akan menjadi orang munafik. Tidak mungkin dia akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka berada fi zimmatillah. Karena mereka berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya, Pak lah. Kalau orang semuanya Anda, syaratnya benar-benar ikhlas sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jaminan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan takut dan gelisah. Hilang takutnya, hilang gelisahnya. Takut akan apa? Takut akan dunia, takut akan segalanya. Kenapa? Karena mereka merasa mereka di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wong artis yang dijamin misalnya lawan bosnya misalnya yang punya kekuasaan, wah, bertingkah macam-macam ya ndak ada yang nangkap. Ya kalau kenapa? Karena punya jaminan. Antum misalnya dijamin lawan gubernur misalnya. Mang Rudi, silahkan antum hendak bertingkah setengah mati kayak apapun, silahkan, jaminan saya misalnya. Oh, wani kita. Kenapa wani? Yang menjamin bos, ada bos yang menjamin. Ini Allah yang jamin. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin. Artinya orang ini tidak punya sedikit pun rasa takut, tidak punya sedikit pun rasa gelisah. Urusan rizki, saya berada pada jaminan Allah. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan rizki saya. Urusan apapun dia akan mengatakan saya berada pada jaminan Allah. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin. Maka apa yang terjadi, Pak? Orang yang sholat subuh benar-benar sholat subuhnya itu betul, maka yang terjadi adalah orang ini tenang dalam hidupnya. Dijamin itu, Pak. Tenang, hidupnya tenang. Tidak ada kesusahan, tidak ada ketakutan, tidak ada perasaan-perasaan gelisah. Hidupnya akan tenang dengan sebab dia melaksanakan sholat subuh dengan benar dan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis ini pun ditutup, jangan macam-macam dengan orang seperti ini.
Jangan macam-macam dengan orang yang seperti ini. Jangan pernah berpikiran untuk menzalimi orang yang seperti ini. Jangan pernah berpikiran untuk menyakiti orang-orang yang seperti ini. Yang mereka ini adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat zalim kepada orang seperti ini, yang turun tangan Allah. Allah mengatakan, "Fala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kalian kira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melupakan orang-orang yang zalim itu. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama yu'akhiruhum. Allah cuma mengulur saja. Allah biarkan sedikit mereka ini. Untuk apa? Untuk sampai hari di mana mata-mata mereka akan menjadi terbelalak. Nah, ini orang-orang yang berkaitan dengan orang-orang sholat subuh dengan berjamaah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain juga banyak yang mengatakan man shalla bardain dakhala jannah. Sholat subuh itu akan menjadikan orang masuk surga. Orang yang sholat dalam keadaan hari sudah menjadi dingin, ada 2 sholat yakni asar dan subuh, ini akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat subuh ini juga menjadi sebab ketika benar semuanya, kita bicara hal yang benar Pak lah, yang baik semuanya. Orang yang sholat subuh berjamaah ini tadi, maka ini akan jadi satu tiket bagi orang tersebut untuk nanti di akhirat bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk bisa melihat wajahnya Allah dengan menjaga sholat subuh kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawuna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Kalian akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tudammuna fi ra'yatih. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Pian pernah melihat orang melihat bulan terus berkajal-kajal adalah Pak? Nah, kalau melihat bulan tuh bebas, pian ada yang hendak di atas pohon, ada yang hendak berabah, ada yang hendak duduk, macam-macam posisi, tidak ada yang terganggu. La tudamuna fi ru'yatih fa in istata'tum alla tughlabu 'ala as-salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kalau kamu bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai tidak melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yakni salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya, salat subuh dan asar. Ketika 2 ini dijaga, maka itu jadi salah satu tiket bagi kita untuk bisa melihat wajahnya Allah. Dan melihat wajah Allah adalah sesuatu yang pasti akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari-hari itu, kata Allah, wajah mereka begitu berseri-seri. Kenapa jadi berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik akan diberikan al-husna. Apa al-husna itu? Husna itu surga. Lalu Allah mengatakan wa ziyadah, dan Allah akan tambahkan lagi kepada mereka pemberian itu. Apa yang ditambahkan? Dapat melihat Allah. Dan ketika orang sudah bisa melihat Allah pada saat di akhirat kelak, orang-orang ini akan takjub dengan keindahan wajah Allah sampai mereka itu lupa akan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya dengan menjaga salat subuh kita dengan berjamaah. Ini hadis yang kedua. Hadis yang berikutnya, insyaallah sempat ini, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimhu. Man la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Min qurabi yaumil qiyamah. Seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lain. Tidak boleh menzalimi seorang muslim. Tidak boleh menyerahkan seorang muslim itu kepada musuh. Barang siapa yang menutupi hajat saudaranya, maka Allah akan menutupi hajatnya. Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dirinya daripada kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aurat kaum muslimin. Apa maksudnya aurat ini yang penting, Pak? Apa maksudnya aurat? Menutupi aib kaum muslimin. Semua kita ini punya aib, Pak. Semua kita ini punya aib.
Di antara kita kan ada, kalau yang malaikat duduk di pengajian ini kan ada, kalau manusia berataan kan, semua punya aib. Aibnya seorang muslim tidak boleh dibuka, tidak boleh disebarkan, kecuali memang aibnya itu adalah aib yang berkaitan dengan orang banyak. Oh, si fulan ini ketujuh bececuntan, si fulan ini berbahaya orangnya, suka ngambil barangnya orang, suka ini. Nah, yang bahaya-bahaya itu boleh dikatakan. Tapi ketika aib itu adalah aib yang berkaitan dengan orang itu pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, haram untuk disebar-sebarkan. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman, orang yang membuka aib kaum muslimin, ya kan, tatabbu' fi auratil muslim, yang mencari-cari terus disebar-sebarkan auratnya, kejelekan orang muslim, aibnya orang muslim, dosanya orang beriman, salah-salahnya orang-orang muslim, lalu disebar-sebarkan, maka Rasul SAW mengatakan Allah akan buka aibnya. Allah yang akan turun tangan, akan menyebarkan aibnya, meskipun dia bersembunyi di dalam rumah-rumah ibunya. Begana di dalam rumah, tetap aibnya akan dikeluarkan oleh Allah. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar aibnya. Ini hati-hati. Aib kaum muslimin itu harus dilindungi, harus ditutupi. Loh, itu tapi kan ada baik Ustaz, tetap tidak boleh untuk disebar-sebarkan. Dia melakukan salah ini tetap tidak boleh untuk disebarkan ketika tidak berurusan dengan orang banyak. Kenapa? Karena orang yang menutupi aib seorang muslim, Allah nanti akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Antum itu punya aib. Antum tidak akan suka kalau aib antum dibuka. Ketika kita tidak suka aib-aib kita ini untuk dibuka, ketika kita ingin aib-aib kita ini untuk ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu caranya tutupi aib saudaramu. Tutupi aib orang-orang beriman ini, tutupi, jangan disebar-sebarkan. Niscaya apa yang terjadi? Allah akan menutupi aib-aib kita. Karena aib itu aurat, Pak. Orang yang, makanya aib itu disebut aurat. Kenapa? Aurat itu kan kalau kelihatan jadinya supan. Makanya aib itu disebut aurat. Karena apa? Karena aib itu ditampakkan. Orang akan malu dengan apa yang ditampakkan tersebut. Makanya disebut sebagai aurat dan itu tidak boleh ditampak-tampakkan, sebagaimana nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira yang penting dari perkara ini. Termasuk juga menolong seorang muslim. Ini hak-hak muslim, Pak. Haknya muslim kepada muslim yang lain ya ini tadi. Karena muslim itu bersaudara. Persaudaraan kita dengan orang muslim itu karena apa? Karena Islamnya, bukan karena yang lain. Oh, karena tidak satu grup, tidak satu organisasi, tidak satu kajian, tidak ada yang seperti itu. Bahkan orang musyrik saja kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tabu, kalau orang-orang musyrik itu tobat, wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka itu orang musyrik, penyembah berhala, mereka tobat, artinya bertauhid, lalu mereka sholat, lalu mereka membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudara seagama denganmu. Yang disebut dengan oleh Allah apa? Saudara seagama, bukan saudara sekampung, bukan saudara semanhaj, bukan saudara sepengajian, seorganisasi, tidak, tapi saudara seagama. Dan ketika mereka sebagai saudara seagama, maka haknya yang tadi, itu hak mereka, tidak boleh dibuka aibnya, ditolong kesusahan-kesusahannya, dan banyak lagi hak-hak yang lain, dijawab salamnya dan segala macam. Kalau sakit didatangi, kalau mereka ini mati ya diurusi jenazahnya. Itu semua hak-hak mereka. Kita tidak memenuhi itu, maka kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira, Pak, secara singkat dari hadis yang nomor 12 ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya baru mendengar keutamaan kita di pengajian. Apakah keutamaan tersebut kita dapatkan kalau kita menonton misalkan di YouTube, di Facebook? YouTube bukan pengajian. Ya tetap insya Allah dapat keutamaan karena kita melihat sesuatu yang baik. Tapi kalau dikatakan itu sama keutamaannya dengan keutamaan orang duduk di pengajian, ya beda. Kenapa? Karena dalam satu riwayat dikatakan Allah itu mempunyai malaikat yang namanya sayyahin. Siapa malaikat sayyahin? Malaikat sayyahin ini malaikat yang hobinya keliling untuk mencari majelis ilmu, majelis dudukan majelis ilmu. Kalau YouTube kan
Ini tayangnya 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu lawas benar ya kalau. Tapi Sayyahin ini datang di tempat-tempat seperti tempat kita ini, insya Allah. Ngumpul mereka di sini, terus mereka mendoakan orang-orang yang ada di tempat ini. Nah, yang seperti inilah yang mendapatkan kebaikan. Tapi kalau di YouTube dan segala macam, apakah dapat kebaikan? Insya Allah dapat, ada kebaikannya. Tapi jangan dibandingkan dengan duduknya orang di dalam majelis-majelis ilmu. Tapi ini online Ustaz. Nah sama aja meskipun online kada online, malaikatnya kada umpat online ya kalau malaikatnya datang ke masjid. Ya, insyaallah khair. Cukup ya? Bagaimana orang yang mungkin sengaja tidak mematikan HP, maksudnya nanti nggak ada juga yang nelpon, kemudian tidak menyalakan HP, kemudian pas sholat dia bunyi. Itu bagaimana? Dimatikan? Tidak, dia sengaja nggak mematikan HP. Yang ganggu orang kada boleh, dosa. Kan pas bunyi itu gimana tuh? Ya dimatikan kalau bunyi. Kira berdosa nggak? Ya kalau ganggu orang berdosa. Kalau ganggu orang berdosa, misalnya ini lagunya nyaman ini, biarkan aja dulu ya, kalau seref aja misalnya, jangan. Tapi ya kalau dia biarkan sampai mengganggu orang ya dosa. Makanya kan dikasih tahu oleh imam aturannya kalau masuk masjid. Cuma memang betul kata beliau, terkadang kita ini kesusu Pak ya, berdadas masuk masjid, kadang-kadang kada ingat memati. Nah insya Allah yang orang kada ingat, yang biasanya dia mematikan HP-nya karena takut mengganggu orang, satu saat dia tidak sengaja seperti itu, insya Allah itu dima'fu, tidak ada masalah. Tapi kalau memang sengaja, sudah tahu kalau di masjid itu dimatii HP-nya, kok sudah tahu kayak itu malah nantang. Oh kada ada juga yang menelpon, kok tahu ya kan? Terus ada yang nelpon, terganggu, itu dibiarkan, terganggu orang lain, dosa dia karena mengganggu orang lain. Seperti itu. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan musim batuk Ustaz. Iya. Musim durian juga Pak. Terus itu terjadi pada saat kita sholat. Kadang-kadang satu sisi jujur aja, kadang-kadang mulut jika ada orang batuk pasti itu ada pengaruh. Itu gimana Ustaz? Enggak Mas, kalau yang seperti itu adami itu manusiawi, ya kan? Kada bisa dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, enggak. Karena mungkin orang batuk, atau mungkin di zaman Rasulullah itu persamaannya dengan orang yang menangis. Dia sholat terus dia menangis karena bacaannya Nabi, bacaannya sahabat, dia nangis. Terus ada orang mengatakan saya terganggu dengan orang yang menangis. Waduh, ini agak repot. Agak repot kalau begitu, seperti itu dikatakan mengganggu. Seperti juga orang batuk. Tapi beda juga. Kalau batuknya ini batuk yang bari takutan sudah ya, kalau nang dar-dor. Nah ini kalau yang seperti itu hendaknya si punya batuk ini ya sadar diri gitu nah. Ya, minum obat kah, atau perai dulu ke masjid, atau ditahan, atau kayak apa kah caranya. Tapi kalau dikatakan orang batuk itu ganggu terus jadi dosa, orang batuk itu dikasih penyakit oleh Allah untuk menghapuskan dosanya, kok tambah malah jadi dosa ya. Kada mungkin kan yang seperti itu. Kan kita diberi sakit ini untuk apa Pak? Salah satunya fungsi sakit untuk menghapuskan dosa. Dibari garing supaya dosanya terhapus, kok malah mencari dosa lawan orang lain. Nah ini insya Allah tidak yang seperti itu tidak terjadi insya Allah. Kadang-kadang ada gitu Ustaz, orang sudah tahu batuk Ustaz, kadang-kadang memaksa masuk ke sap-sap yang ini, itu gimana Ustaz? Nah itu pribadi lagi itu Pak. Pribadi lagi. Itu memaksanya. Kalau batuknya kan kita bicarakan tentang batuknya, sakitnya orang ini. Nah ini kan tidak ada. Bukan sebuah gangguan karena sakit-sakit. Tapi kalau penyakitnya berbahaya, penyakit menular misalnya ya, kalau yang bahaya-bahaya penyakitnya, nah ini lain cerita kan itu. Ini salah orang ini. Sudah tahu punya penyakit bahaya kok malah masuk ke masjid untuk nulari orang banyak. Nah beda lagi kan itu. Tapi kalau yang biasa batuk, apalagi semunyaan batuk. Di rumah itu berataan, ya kan? Tadi sholat aja gini bina, ya kelatukan di sana mari. Cukup kira-kira Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.